bersama-sama Ibu Hanti Mulyani. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya udah mau datang ke sini? Udah Sabtu sore. Kenapa mau datang sini? Mau belajar? Atau mau yang itu? Dua-duanya dong ya. Saya mau minta volunteer nih 2 orang untuk memulai sesi saya. Siapa yang mau jadi volunteer? Siapa yang mau silakan maju, anak-anak sampai aja boleh. Kalau nggak ada volunteer nggak mulai-mulai loh kita. Iya, siapa yang mau coba silakan. Bapak tangkapan ini menantang saya ya. Namanya siapa Pak? Pak Juro. Oke, Pak Juro. Di depan dulu Pak. Satu lagi. Ayo dari sini dong. Kami dari sana. Dari sini yuk. Seperti Ibu mau nih, udah menyingsingkan lengan baju. Ibu namanya siapa Bu? Ibu siapa namanya? Ibu Ketut. Oh ini udah dibalik kayaknya. Oke. Nah, kita akan beraksi. Berdiri di sini, menghadap ke sana. Oke. Nah, nanti saya akan memberikan instruksi ya kepada Ibu dan Bapak. Anda semua lihat nanti insight-nya apa sih dari aktivitas ini. Nanti ketika pertama, saya minta Ibu melangkah, ya, maju. Setiap kali maju Ibu maju. Pak Juro, Ibu maju dulu, oke. Nanti kedua, dua-duanya maju. Tapi setiap kali saya bilang maju, Ibu maju 2 langkah. Pak Juro maju 1 langkah. Oke, pertama dulu ya. Oke, maju Bu. Maju. Stop Bu. Apa yang terjadi? Ibu maju, Ibu Ketut maju, Pak Juro stop. Jadi lama-lama akan apa? Ketinggalan. Karena dia stuck. Dia tidak maju. Dia maju. Oke. Nah, balik lagi Bu. Sekarang yang kedua. Oke, itu. Ada yang tangkapnya cepat ya. Ngajarnya cepat ya. Gak perlu mulai instruksinya. Oke, maju. Nah, Bapak satu. Ini agak slow nih. Daya tangkap ya. Udah deh Pak. Oke, maju. Ya, stay. Maju. Oke, stop. Anda maju 1 langkah. Dua-duanya maju nggak Bapak Ibu? Tapi apa yang terjadi? Tetap ketinggalan. Kenapa? Masih stuck. Karena juga majunya 1 langkah, tidak selaras dengan yang pertama. Iya betul. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Thank you ya. Kalau kita nggak maju, udah ketinggalan pasti. Kalau kita maju pun, kecepatan kita tidak sesuai dengan perubahan zaman, ketinggalan juga nggak Bapak Ibu? Ketinggalan. Jadi sebenarnya menjadi guru itu pilihan ya. Kita mau bertumbuh atau melayu dan membusuk. Semoga dengan kehadiran Anda di sini kita semua memilih untuk bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh dan maju harus sesuai dengan kecepatan zaman di mana kita hidup. Kalau enggak kita tetap ketinggalan. Generasi Z sama generasi apa bilangnya apa? Bukan jadul lagi. Ibu guru kayak fosil dibilangnya begitu ya. Mereka akan ngomong orang-orang yang jadul itu adalah kayak fosil ya. Jadi jangan sampai kita jadi fosil ya Bapak Ibu. Nah, guru itu jadi pelita, betul nggak Bapak Ibu? Pelita, ada lagunya ya? Lagunya kayak gimana sih? Yang pelita-pelita itu? Jasamu tiada larang. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua dong. Kita pelita dan embun penyejuk. Benar nggak sih kita sebagai pelita dan embun penyejuk? Jangan-jangan udah nggak ada minyak di dalam pelita kita, sehingga kita udah jadi pelita yang redup ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sebagai pelita di dalam kehidupan kita dan kita dipercayakan Tuhan,
rancangan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang pengajar, ingat kita harus selalu memasukkan minyak kita ke dalam pelita kita. Kalau kita pelitanya nggak ada minyak, artinya kita tidak bisa menerangi lagi. Hari ini event yang diadakan sekolah adalah untuk saling memasukkan kembali pelita dan saling menerangi satu sama lain ya. Di kesempatan ini mungkin saya juga belajar sesuatu loh dari Bapak dan Ibu. Karena betul saya juga adalah guru di sekolah kami sendiri. Jadi saya mengajar mata pelajaran Psychological Studies di SMP SMA kami. Kita lihat sendiri mata pelajaran dari Bapak Ibu ya. Di SD sebelum SMP SMA dibuka saya pengajar social learning. Kita juga create sendiri subjek itu ya di luar kurikulum nasional. Nah, saya guru sama seperti Bapak Ibu, jadi saya akan sharing pengalaman saya sebagai guru, sebagai psikolog anak dan remaja, sebagai mamah juga yang dikaruniai Tuhan 2 orang anak, dan kita bertumbuh bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju coba diangkat tangannya, diputer-puter, ditepuk kepalanya, masuk akal. Oke, kita lanjut ya, kalau ini masuk akal. Nah, saya mau tanya nih dari populasi guru-guru Bina Mulia, siapa yang generasi boomers di sini yang lahirnya sampai tahun 64? Ada? 64 dan sebelumnya ada? Ada. 1? Mantap. Boomers semangat generasi Z ya Bu. Saya X. Siapa yang X? Generasi X gitu loh, yang lahirnya 65 sampai 79. Oh, X juga gak banyak. Ini kayaknya muka-mukanya banyak milenial nih ya. Oke. Sekarang siapa yang generasi milenial? Iya. Wah, banyak ya. Siapa generasi Z? Generasi Z yang udah jadi guru. Nah, ini yang katanya bikin pusing juga ya. Enggak dong. Aku generasi Z akan mendidik ya. Bapak Ibu tahu nggak? Ada sebutan loh untuk generasi X. Namanya jelita. Bapak Ibu tahu apa itu jelita? Iya betul, jangan 50 tahun kayak saya 47 tahun ya. Lalu yang generasi boomer itu ada istilah lolita. Ayo Pak, lolos sudah 50 tahun ya. Jelita, lolita ya. Lalu milenial ada istilah ini juga namanya pelita. Pemuda lincah dan tangguh dong. Nah, yang Z saya lupa julukannya apa. Nah, generasi mana nih? Guru-guru dari generasi mana yang lebih baik? Boomers kah? X kah? Milenial kah? Z kah? Milenial dong, kenapa Bu? Karena Ibu milenial. Ada yang punya pendapat berbeda? Jangan takut sama pendapat wakil kepala sekolah ya. Kepala saya jangan takut, boleh punya pendapat berbeda. Ada yang tidak setuju dengan kepala sekolah? Asertif. Setuju semuanya yang milenial. Milenial dong, orang milenial. Siapa yang hadir bilang tidak setuju? Jadi guru mana? Generasi yang paling baik? Ya Bu. Milenial juga. Gak ada punya pendapat berbeda nih. Jawabannya adalah guys. Jawabannya adalah semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dan setiap generasi itu akhirnya punya karakteristik masing-masing karena zaman lah yang perubahan zaman di generasi itu yang mempengaruhi kita. Kita kalau ngomong sama generasi Z nih bilang gini, tadi ini kalau masalah Z ya? Kamu tahu nggak? Dulu saya waktu bikin skripsi harus Pusaka Nasional RI itu yang di Salemba harus nyari, udah gak nyambung Bapak Ibu. Mereka nggak ngalamin kayak gitu ya. Jadi itu kan masalah Allah. Zaman lo kalau orang yang Allah bilang ya, masalahmu, zamanmu itu tidak terjadi padaku ya. Jadi ya kenapa akhirnya anak-anak sekarang menjadi tidak terlalu mudah untuk berproses ya, karena memang zaman membuat mereka jadi lebih gampang ya kalau tidak diimbangi dalam pola asuh. Saya adalah psikolog yang tidak percaya generasi Z pasti jadi strobel. Setuju? Tergantung diri kamu sendiri, tergantung pola asuh ya. Lanjut. Jadi yuk temukan kelebihan dari masing-masing generasi, berkolaborasi ya. Generasi X dan boomers mungkin kita lebih punya kekuatan dalam hal daya jual ya. Tapi kita bisa diskusi sama Z karena mungkin mereka lebih sangat
high tech ya dalam membuat materi pembelajaran. Jadi berkolaborasi ya. Nah, Bapak Ibu, saya menjadi murid SMP tahun 80-an akhir. Saya menjadi murid SMA tuh tahun 90-an. Tapi sekarang saya menjadi guru SMP dan SMA untuk anak-anak tahun 2020-an. Jadi kalau saya pakai cara saya tahun 1990-an mendidik anak, approach anak, pakai cara sama yang seperti tahun dulu, jadi nyambung nggak Bapak Ibu? Nggak jadi nyambung, jadi fosil katanya. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa updated. Ya, nggak semuanya harus kita sesuaikan. Ada hal-hal yang generasi Z, generasi Alpha perlu belajar dari generasi kita. Ada sesuatu value yang sifatnya universal. Mau generasi manapun value itu tetap sama. Contoh misalnya kesopanan, ya tetap sama. Jadi Bapak Ibu, misalnya siapa yang guru SMA di sini? Gak ada, dikit guru SMA. Guru SMA. Ini tantangan nih sama anak SMA. Kan katanya kalau guru SMA kita harus jadi kayak sahabat mereka, tapi jangan bablas. Tetap harus ada boundaries. Kalau kita cuma jadi teman mereka bisa keluar boundaries, akhirnya kurang aja. Ya, tidak ada lagi batasan antara respect ke guru dengan ke teman. Ya, jadi tetap ya harus ada batasan meskipun kita juga harus bisa relate. Kuis pertama Bapak Ibu. Nah, saya ada ini deh hadiah buat yang bisa menjawab kuis saya ini. Oke, siap-siap yang mau hadiah ya. Nah, apa yang paling bisa membuat kita tuh gampang masuk, gampang nyaman, gampang deket, meskipun baru ketemu, baru kenal 5 menit ketika ada apanya antara you and me. Ayo, dulunya dari situ, gampang banget. Berhadiah 1 buah buku tulisan Halo Ibu Leni, aku sering mau channel beliau sama Bu. Bu Yanta, ketika ada apanya Bu? Banyak kesamaan. Iya betul banget. Langsung keluar dari bukunya. Ketika ada kesamaan, betul. Anda dari Pontianak, merantau ke Jakarta, ketemu orang yang logat-logatnya Pontianak. Ih, Pontianak juga ya. Juga Pontianak suka kehidupan juga sama sih kehidupan juga. Langsung nyambung Bapak Ibu. Ya. Terus kita pergi keluar Indonesia nih, ketemu sesama orang Indonesia, nggak peduli lagi dia dari Pontianak, nggak peduli dia dari Sunda, orang Indonesia ya. Gua juga, aku juga. Nyasar bareng, yuk kita makan siang bareng. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Kali ini nyasar orang Amerika. Nyasar juga ya, kita makan siang bareng yuk. Bisa nggak? Nggak bisa menentu Bapak Ibu karena nggak ada kesamaan. Ya jadi kesamaan apa yang mau saya sampaikan dari sini? Ini handy tips pertama. Kalau kita mau relate, kuncinya adalah passive leading. Kalau kita mau bisa mempengaruhi anak-anak murid kita harus pintar-pintar masuk ke model dunia mereka. Ketika kita bisa menyamakan model dunia kita dengan model dunia dia, kita masuk ke model dunia dia, kita diterima, kita baru bisa mengarahkan dia. Tapi kalau dia sudah tidak mengizinkan kita, kalau kita sudah tidak bisa masuk ke model dunia dia udah blocking, kita susah untuk mengarahkan dia. Ya. Nah, guru TK tadi Pak Ivan ya namanya, Pak Andi. Pak Andi wakil TK ya kan? Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih mencari kesamaan basic? Guru-guru TK siapa? Guru-guru TK sini. Nah, lihat omongannya kan kayak bukan anak TK kan? Kenapa guru TK tuh kalau ngajar harus gini? Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar menulis. Ayo. Lihat kan Bapak Ibu. Tapi kalau guru TK, selamat pagi anak-anak. Ayo, kita hari ini mau belajar menulis. Sudah, ya. Tapi kalau kita jadi guru SMP dan SMA, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar trigonometri. Lebay banget sih, ya. Contoh ya, fisiologis, guru TK harus begini, ya, warna suara, ekspresi. Anak-anak tahu Mobile Legends, kita perlu ngerti Mobile Legends. Seventeen mau konser di Jakarta ya, setidaknya ngerti lah Seventeen itu apa ya, nyambung sama mereka, baru ngarahinnya gampang. Next Bapak Ibu, coba angkat lagi tangannya, ditepok-tepok lagi jidatnya, masuk akal. Lanjut ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu,
Sekarang ini kan zamannya media, betul. Anak-anak itu kan terakses dengan media, ya. Sehingga pembelajaran zaman sekarang itu kita kompetitor kita adalah fokus atensi mereka tuh yang udah pendek itu nggak Bapak Ibu. Nah, bagaimana membuat pembelajaran itu, ini istilahnya saya Bapak Ibu ya, itu fun. Fun itu adalah fresh. Kita nggak bisa pakai cara belajar tahun 90-an untuk anak-anak tahun 2020-an. Ya udah nggak fresh lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya guru, wah, bangga, pengalaman udah 10 tahun aja. Tapi 10 tahun itu kita ngajar subjek sama masih mending nggak apa-apa. Tapi selama 10 tahun dia pakai materi yang sama, cara ngajarnya sama. Ini sebenarnya cara mengajar 1 tahun, pengalaman 1 tahun yang diulang 10 kali sebenarnya. Nggak ada improvisasi, nggak ada tuh penambahan jaringan di otak karena dia tidak belajar hal yang baru. Tapi kalau 10 tahun, meskipun sama-sama ngajar matematika, tapi setiap tahun punya worksheet yang berbeda, cara mengajar yang berbeda. Selain kitanya juga bertumbuh, anak-anak juga jadi lebih updated dengan gaya mereka. Ya, fresh, unconventional, supaya nggak boring. Ya, ini kan tantangan ya. Bapak Ibu, tantangan kita tuh TikTok loh. TikTok 1 menit, baru anak-anak melihat 1 menit. Baru mulai berapa detik udah scroll. Kan kita menjadi guru yang gak dinamis di kelas. Apa yang terjadi? Kalau bisa ya, anak-anak mungkin gini kan, skip. Cuma kan gak bisa nyekip gurunya, ya kan? Gak bisa nyekip itu buku. Akhirnya dia tidur, dia jalan-jalan ya, karena tidak fun ya. Nah, fun itu pertama, emosi itu menular Bapak. Emosi itu menular ya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya tadi saya memulai dengan gini. Terima kasih ya Bina Mulia sudah mengundang saya ke Pontianak. Guru-guru, kalian mau ngapain sih? Datang hari Sabtu ke sini. Kan kalian harusnya nggak ngajar hari ini. Kalian mau belajar. Benar kalian mau belajar. Sebel nggak Bapak Ibu? Sebel Bapak Ibu ya. Jadi emosi itu menular. Tapi ketika kita ekspresi kita fun, intonasi suara kita juga semangat, fun, bahasa tubuh kita juga fun, itu akan menularkan hal itu kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Dicek pertama kali ya, coba ekspresi wajah seperti apa yang kita mau tampilkan di depan murid kita dulu nih. Apakah guru yang kita saya mau tanya, ada nggak di sini guru yang ketika datang ke sekolah langsung gini, misalnya itu tanda-tanda fakta-fakta guru itu dinantikan dan disukai sama murid-murid ya secara personal. Nah sebenarnya guru yang kayak gitu akan lebih mudah tuh. Tapi kalau yang senang banget hari ini misalnya sakit, yeay, gak ketemu misalnya, yeay, gak ada pelajaran di misalnya, aduh sedih banget. Refleksi buat diri kita sendiri ya. Apa yang membuat anak-anak gak tertarik seperti kita? Itu membuat pelajaran kita tidak dinantikan ya, seperti itu. Oke, jadi ekspresi mana ya? Jadi nanti saling mengingatkan nih ya, kalau kita ketemu ya, guru bukan kata terus setiap hari ya, coba belajar untuk mungkin awalnya gini Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang naturalnya belum seperti itu. Itu kan come inside ya. Kadang-kadang kita nggak usah nunggu mood, tapi kita bisa mengubah fisiologis kita dulu untuk mengubah mood. Mau bukti? Sekarang saya minta guru-guru semua duduknya. Boleh saya pinjam bangku Pak? Satu, Bapak boleh geser ke sana? Oke, thank you. Ya, bahwa motion create emotion. Kita bisa mengubah fisiologis kita untuk mengubah mood kita. Duduknya jangan tegak Bapak. Sekarang saya minta Bapak Ibu duduknya begini. Semua, ayo duduk begini. Sudah? Suddenly, mood apa yang muncul Bapak Ibu? Ngantuk, males. Tegap lagi. Beda nggak Bapak Ibu? Jadi mengubah mood dengan mengubah fisiologis. Motion create emotion. Mungkin saat kita lagi mood nggak enak, ini maksain senyum. Tapi lama-lama senyum itu akhirnya menjadi sebuah
Ya Bu, ya tapi jangan senyum-senyum sendiri saat ada orang Bapak Ibu ya. Mengerikan itu gitu. Sini aja nggak apa-apa ya, nanti saya masih butuhkan. Kita lihat ya bahwa emosi itu menular. Diperhatikan semuanya. That's aggravating. That's so annoying. Well, that's just your opinion. It's aggravating. Nah, apa yang menarik dari penelitian di laboratorium penelitian? Ada yang mau kasih insight? Apa? Siapa yang mau kasih insight? Coba bayangkan, kalau wanita yang masuk itu adalah guru masuk ke kelas. Oke, buka buku. Hari ini kita belajar apa? Kamu di situ. Ya, langsung mengubah suasana kelas. Ya, jadi emosi menular. Kita guru itu figur yang paling penting untuk membawa suasana kelas. Oke Bapak Ibu? Ya. Jadi nanti kalau pagi bangun sebelum ke sekolah kita ngaca, kita senyum, kita ngomong sama diri kita sendiri. Hari kamu guru yang luar biasa. Hari ini kamu akan memberikan banyak hal yang terbaik untuk murid-muridmu. Gitu Bapak Ibu. Afirmasi diri sendiri. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, benar nggak? Setuju nggak sama saya? Kita tuh dulu perlu rendah hati. Anak-anak tuh di zaman sekarang bisa mencari materi pelajaran yang lebih bagus daripada materi yang kita kasih. Anak-anak sekarang bisa mencari guru yang lebih hebat dari kita Bapak Ibu. Sehingga fungsi guru itu udah beda, udah bukan lecturing lagi, tapi teaching and coaching Bapak Ibu. Jadi guru itu yang membedakan guru zaman dulu dengan zaman sekarang adalah guru harus antusias benar-benar dan menjadi beating heart, jantung dalam proses pembelajaran. Karena kalau materi, anak-anak bisa dapat banyak sumber yang lebih bagus ya, tapi jantung dalam proses pembelajaran di kelas itu tidak tergantikan. Itu adalah milik kita semua. Hanya guru yang bisa memberikan itu di anak-anak kita. Siap jadi beating heart Bapak Ibu? Kayak itu loh, orang jatuh cinta, deg-degan. Nah kayak gitu kan kira-kira. Nah, teknologi integrated Bapak Ibu sebenarnya di luar sana tadi kan fun ya, fresh, unconventional. Kalau unconventional memang kita suka nggak suka mau nggak mau kita udah harus belajar juga mengaitkan dengan teknologi ya. Teknologi integrated learning. Jadi sebenarnya banyak di luar sana yang bisa kita pakai bahkan secara free pun kalau berbayar murah Bapak Ibu untuk membantu kita belajar untuk anak-anak dengan teknologi. Ini contoh ya, ini SD kami.
jadi lebih menarik, lebih mudah dipahami. Kita waktu saya sekolah dulu nggak ada kayak beginian, ya. Sehingga untuk abstract thinking itu kan masih belum terlalu mudah buat anak-anak, ya. Karena memang cara berpikirnya masih di konkret operasional, perkembangan kognitifnya. Lalu ini Bapak Ibu ada nih di internet, ini pun kalau berbayar murah. Ini menarik sekali. Bagaimana kita mengajar If you have biologi. left-sided heart failure, your left ventricle does not deliver enough oxygen-rich blood to your body, making you feel tired and out of breath. Nah, Bapak Ibu bisa akses nih human.biodigital.com. In the blood vessels Ini berbayar, tapi ada free-nya. Nah, kita bisa menggunakan kayak begini-begini nih Bapak Ibu untuk membantu belajar menjadi This lebih mudah dan increased menarik. pressure forces fluid out of your blood and into your lung tissues, which makes it difficult for you to breathe. Ya, ini contoh ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau punya effort untuk mencari tools belajar yang nggak konvensional sekarang juga banyak sebenarnya. Ini saya sharing multisensori Bapak Ibu. Jadi anak-anak sekarang kan nggak bisa eksperimen, bergerak. Bagaimana kita bisa membawa pembelajaran itu nggak harus textbook, ya nggak hanya dengan lihat dan dengar, tapi juga doing, ya. Kita bilangnya field learning atau experiential learning. Nah misalnya ini ya, bagaimana untuk alat gerak manusia. Nah kita bikin anak-anak seperti ini dan ini bisa gini-gini, jadi ngerti bagaimana cara tangan bergerak, ya. Hal seperti ini yang perlu kita explore. Ini juga di SD kami misalnya. Ini saya berikan ini supaya siapa tahu nanti menambah ide-ide Bapak Ibu. Pelajaran mengenai awan Bapak Ibu. Awan kan gampang dicari, betul nggak Bapak Ibu? Ada di luar sana. Jadi waktu itu kita belajar awan, cari awan, ya. Jadi kita keluar, anak-anak dikasih seperti ini nih Bapak Ibu. Ada awan sirus, cumulus, ya. Nah, kita jadi detektif awan. Anak-anak senang banget. Ada ketemu nih si cumulus nih, kayak begitu. Nah ini kan jadi sesuatu yang menarik, ya. Field study, experiential learning, gak harus melalui buku seperti itu. Ini gamified learning. Mengenai magnet ini. Ini mengenai gerhana bulan. Memahami gerhana itu gampang nggak Bapak Ibu? Susah buat anak-anak SD sebenarnya. Nah kita bisa pakai metode belajar seperti ini, jadi menarik pakai center, ya, bikin bola-bola, jadi lebih memahami. Ini di SMP SMA Bapak Ibu. Ini anak-anak pelajaran social studies. Belajar mengenai apa ya? Lupa waktu itu. Mewawancarai seorang wanita di salon, yang kerja di salon sebagai admin salon, ya. Jadi social study itu kan gak harus dari buku. Waktu itu juga kami ajak anak-anak SD kami ke pasar. Kita bawa ke dua pasar Bapak Ibu. Pasar yang modern, pasar 8 Alam Sutra, pasar Cimone di Tangerang. Ini pasar dengan dua status kondisi ekonomi sosial yang berbeda, ya. Nah, anak-anak jadi ngerti, jadi bisa gini, Miss, aku beli apel 10.000 di pasar Cimone dapat 3. Aku di pasar Alam Sutra cuma dapat 1. Nah, di situ kan dia mau observasi. Oh, yang datang ke Cimone banyak naik angkutan kota, naik ini pasar lama, dan dia jadi belajar bahwa demografi itu ternyata mempengaruhi ekonomi, tapi langsung mengalami kedua demografi yang berbeda. Jadi bisa di-create hal-hal seperti itu. Ini Bapak Ibu, anak-anak belajar simposangan nih, ya. Nah, tapi kan gak harus guru yang selalu ngasih soal, betul nggak Bapak Ibu? Kali ini anak-anak kita minta mereka bikin permainan dan mereka yang bikin soal. Dengan mereka bisa bikin soal, kita jadi ngerti bagaimana pemahaman mereka mengenai materi itu. Nah ini contoh, dia bikin board game kayak ular tangga, ini krokodil.
ini ada help. Jadi setiap kali kena krokodil dan help, ada soal matematika yang harus dikerjakan. Tapi yang mengerjakan siapa? Kita, para gurunya. Kalau di SMP SMA kami memanggil guru tuh coach ya. Coach Harley, Coach Ica. Nah kita coach yang menyelesaikan soal ini. Mereka yang ngasih soal. Nah contoh-contoh seperti ini Bapak Ibu, ini jadi menyenangkan. Nah ini kemarin kita belajar global perspective, IPS, sama apa satu lagi saya lupa. Kita benar-benar simulasi ke pengadilan Bapak Ibu. Jadi kita pinjam ruangan pengadilannya UPH. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa setting kok di sekolah kita sendiri menjadi ruang pengadilan. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi pengacara. Nah ini menarik ya, yang kemarin anak kami yang jadi pengacara kan kalah. Terdakwa kemudian ungkap kalah. Dia sampai nangis loh, dia sampai apa ya, benar-benar kayak apa ya, mendalami perannya banget sebagai pengacara ya. Jadi waktu itu kasusnya korupsi nih ceritanya ya. Ada yang jadi jaksa, hakim, pengacara, ada juga murid yang jadi tersangka seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu. Ya ini sharing aja. Siapa tahu ada yang bisa Bapak Ibu kembangkan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Kalau belajar itu nggak harus di ruang kelas, belajar itu nggak hanya harus dari buku ya, yang kita punya saja, kita bisa mengembangkannya. Baik, saya masuk ke bagian berikutnya Bapak Ibu. Apa yang menarik dari gambar ini? Ada monyet, ada gajah, ada anjing, ada apa lagi dulu? Ikan ya, ada penguin. Terus kemudian gurunya bilang begini, oke, kita akan melakukan exam ya, yang bisa lulus, yang akan lulus. Exam itu soalnya kali ini adalah manjat pohon. Kalau bisa manjat pohon, kamu akan lulus ujian. Bapak Ibu, yang lulus nanti siapa? Monyet doang Bapak Ibu. Bagaimana dengan si ikan Bapak Ibu? Si gajah ya. Bagaimana dengan si anjing? Wah, kamu bodoh, kamu gak lulus. Kamu payah, kamu gak lulus ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan dari ini? Apa yang mau saya sampaikan dari ini? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Berikutnya lagi ya, simulasi untuk insight. Nih, murid masuk ke Bina Mulia School, kondisinya beda-beda. Terus kita mengharapkan semua proses yang sama, keluar harus sama. Make sense gak Bapak Ibu? Ini make sense gak? Ini make sense gak? Artinya apa? Yes, betul. Guru perlu paham bahwa anak itu berbeda-beda. Nggak ada satu template yang sama, satu materi, satu worksheet yang sama yang bisa apply untuk semua anak. Ya, itu challenge kita memang. Jadi one size fits all, this is not possible ya di sekolah. Menyadari bahwa mereka memang masuk dengan kondisi yang berbeda-beda. Pertanyaannya beda-beda apa aja? Kita bahas satu-satu. Nih, beda-bedanya. Beda kepribadian, beda potensi kognitif, beda area kecerdasan, beda usia dan kepakaran sosial emosi, beda fisik, beda gaya belajar, beda minat, beda adanya gangguan belajar spesifik. Kita lihat satu-satu. Bapak Ibu, sebagai guru, memberikan konsekuensi yang sama untuk semua anak, itu belum tentu efektif loh Bapak Ibu. Saya kasih contoh saya sendiri Bapak Ibu. Saya tuh extrovert, big extrovert saya. Terus kemudian saya tuh dari kecil tuh kalau sekolah tuh saya termasuk anak yang serius. Kalau udah selesai tugas saya pasti akan nengok kanan, nengok kiri. Saya akan ngajak ngobrol teman-teman di sekeliling saya. Lalu waktu itu kelas 7 kejadian SMP 1 waktu itu istilahnya. Saya diberikan konsekuensi hukuman disuruh berdiri di depan kelas Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau anak ekstrovert hukumannya berdiri di depan kelas? Apakah itu hukuman? Buat saya itu gak hukuman Bapak Ibu. Malah di depan kelas ngobrol lagi teman-teman kan juga saya banyak teman yang dekat sama saya. Akhirnya saya jadi center of attention di depan. Tetap bukan hukuman, tapi kalau buat anak yang sangat introvert disuruh berdiri di depan kelas itu benar-benar hukuman tuh Bapak Ibu. Ya, so kita nggak bisa pakai konsekuensi yang sama untuk semua. Ini contoh misalnya profil pribadi yang berbeda. Nah, anak-anak yang ekstrovert, kita belum selesai nih kasih pertanyaan, dia udah angkat tangan dulu. Karena orang ekstrovert ngomong, mikir, ngomong, itu polanya. Tapi yang introvert mikir, ngomong, mikir. Dia suka kalah dengan yang ekstrovert, kalah dulu. Tapi kalau kita langsung mikir, wah
nggak ngerti apa-apa nih, nggak pernah berkontribusi di kelas. Belum tentu. Ya, kita nggak bisa menilai anak dari ekspresinya angkat-angkat saja. Karena orang introvert memprosesnya di otak. Diproses dulu, belum tentu dikeluarin Bapak Ibu. Sehingga untuk anak-anak yang very extrovert kita perlu mancing. Kalau siapa namanya? Juro. Kalau Juro gimana? Bagaimana menurut Pak Juro? Terus kalau anak yang angkat tangan terus, kita jangan lihat gini. Kamu belum lulus sih, ya? Jangan gitu. Thank you ya. Misalnya appreciate. Misalnya kasih kesempatan yang lainnya untuk jawab. Juro, kalau menurut Juro gimana? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dia juga jangan dipatahkan. Udah cukup. Kamu dari tadi angkat tangan terus gantian orang lain. Ya, kamu tuh gak mikirin orang lain beda. Ya, thank you ya. Misalnya really appreciate ya. Misalnya kasih kesempatan yang lain dulu ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini contoh ya, bagaimana kita perlu approach yang berbeda untuk setiap anak dengan profil pribadi yang berbeda. Lalu kemudian kecerdasan Bapak Ibu. Orang bilang IQ itu gak penting. Yang penting itu emotional intelligence. Enggak Bapak Ibu, dua-duanya penting. Ya, karena anak juga susah untuk cerdas emosi kalau IQ-nya borderline mental retardasi. Karena untuk cerdas emosi juga perlu kemampuan berpikir. Ya, melihat situasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu pasti di Bina Mulia Tuhan kirimkan, mempercayakan ke kita anak yang very superior, yang kalau dikasih instruksi sekali langsung nangkep, bisa ngajarin temennya ya. Ada anak yang superior, ada yang high average, tapi juga kita pasti dipercayakan Tuhan anak-anak yang low average, borderline. Yang biasanya suka membuat kita gemes tuh yang mana sih Bapak Ibu? Ini loh Bapak Ibu, 130 ke atas sama 80 ke bawah Bapak Ibu. Kita kadang-kadang ngomongnya cuma begini nih Bapak Ibu. Aduh, kamu tuh bingung loh misalnya ngajar kamu, gak bisa-bisa ya. Teman-teman kamu tuh udah bisa loh, meskipun adanya begitu loh Bapak Ibu. We break konsep dirinya, ya, harga dirinya. Terus yang misalnya pintar banget, kamu tuh udah apa bagus sih? Kalau ngerasa udah pintar, ya kamu aja aja, ya. Tantangan kita untuk kayak gitu tuh 130 atas Bapak Ibu, ya. Karena kan dia memang fast learner, very fast learner. Kalau yang pertama nih Bapak Ibu, aman lah kita, ya. Karena speednya masih oke lah. Ya, yang ekstrim biasanya suka bikin kita gemes. Nah Bapak Ibu, disitulah Tuhan mempercayakan kita, artinya Tuhan tahu kita adalah guru yang paling bisa untuk menjadi gurunya anak. Makanya hadirnya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Karena nggak mungkin semua anak itu kalau boleh milih Bapak Ibu. Mereka milih dilahirkan untuk slow learner nggak sih Bapak Ibu? Enggak. Kalau boleh milih pasti mereka milihnya pengennya superior kan Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika dia saudara dan kita menghadapi mereka juga dengan seperti itu ya, 2 kali lah mereka mengalami kesulitan di dalam hidup. Multiple intelligence ini cerita dengan anak saya di Bapak Ibu. Anak saya itu 2 di karunia Tuhan. Yang pertama laki-laki cowok. Tadi saya ngobrol sama Bu Sri sama Bu Yati. Ini genetik otak papanya saya bilang. Sukanya coding, jago matematika. Matematika nilainya itu 100. Itu pasti bukan namanya Bapak Ibu. Nilai saya matematika waktu SMA ya 30, 40, 50. Kalau udah 55 ke atas Bapak Ibu, itu udah rohani. Bisa juga ya membunuh saya Bapak Ibu. Ya, nah ini cerita. Anak saya kedua perempuan. Anak ini kalau disuruh dance, wah semangat. Disuruh pokoknya PE, pokoknya semua yang aktivitas. Main sama temen, yang mengajak temen, wah pokoknya dia jagonya Bapak Ibu. Guru berterima kasih karena dia bisa merangkul anak-anak yang nggak punya temen kayak begitu. Tapi gurunya cerita gini, Bu Hani, Eden namanya. Eden tuh kalau pelajaran matematika ya Bu Hani. Ini 10 menit pertama masih begini Bu Hani. Nanti sesudah 10 menit dia udah begini loh. Dia nggak interest Bapak Ibu. Dia nggak interest sama matematika. Dia bilang aku nggak suka matematika. Kemarin
kan saya ke Pontianak, saya nggak bisa ngajarin dia. Saya minta tambahan les. Saya juga nggak bisa ngajarin matematika. Karena saya memang nggak bisa ngajarin anak saya matematika. Karena saya juga nggak jago matematika ya. Kan soalnya matematika kan konsep ya, nggak cuma sekedar ngajarin matematika. Nah, terus sudah tambahan les jadi macam. Terus dia nangis Bapak Ibu. Ya, pas nangis dia bilang gini, aku nangis karena aku 4 jam, aku belajar 4 jam, aku nggak bergerak sama sekali. Jadi nangis 4 jam belajar bukan karena pelajaran, tapi karena dia nggak bisa bergerak. Sementara yang laki-laki tenang, duduk di depan meja belajarnya bisa deh. 180 derajat berbeda ya. Nah ini kita perlu menyadari bahwa kita pun dipercayakan Tuhan anak dengan multiple intelligence yang berbeda-beda. Ya, nggak semua anak loh menjadi keturunan Zuckerberg kan, betul Bapak Ibu ya. Ada anak yang jadi keturunan Naksha Shihab, ya nggak perlu matematika, ya berarti perlu bicara ya Bapak Ibu. Matematikanya perlu, matematika dasar. Saya kan sekarang kan ibaratnya usaha sendiri, punya SOA, diri sekolah. Matematika yang saya perlukan tuh cuma 1/2 bagi profit ya, 1/2, 1/4, 1/8 cukup, nggak perlu lagi 2/1/5, nggak perlu buat apa ya. Terus persentase 100% ya nggak perlu lagi ya, sampai 1500% nggak perlu lagi ya. Terus bagi kali kurang tambah udah cukup ya. Tapi engineer cukup nggak? Nggak cukup kalau engineer ya. Oke, next. Fisik yang berbeda. Ada anak yang memang punya sensory issue. Kita dulu olahraga, kamu kok lama banget sih? Nah, gue dihayal-hayalin, dia nggak bisa Bapak Ibu. Karena memang dia punya sensory issue. Bukan anak spesial dia, tapi dia punya anak dengan dia punya masalah sensori ya. Jadi ya kita perlu kasih masukan ke orang tua. Mungkin dia perlu sensory intervention atau sensory terapi ya. Yang ada anak yang kalau dribble bola aja tuh masih begini Bapak Ibu, SMA nih, SMP, kelas 8, murid kami. Dribble basket kan harusnya gini ya Bapak Ibu ya. Dia nggak kalau dribble tuh gini, badannya cuma begini ya. Terus waktu itu pagi-pagi kan saya ngajar nih psychological study. Misalnya ngeliat semuanya di blue zone. Blue zone itu istilah kami untuk emosi yang lagi ngantuk, males gitu. Ayo, motion, creative motion. Kita lari 1 lap, saya bilang. Lari 1 lap. Ini anak baru Bapak Ibu. Saya lihat tuh lari gitu. Jalan aja tuh. Karena dia ada sensory issue. Ya kayak gini kan kita nggak mengharapkan dia kalau lari bisa. Ya kan? Berbeda lagi. Terus minatnya berbeda ya. Kecerdasan yang berbeda, minatnya yang berbeda. Nah, learning style. Tapi itu sebenarnya ada banyak aspek yang mempengaruhi learning style. Tapi saya ngambil yang ini aja, yang sering kita dengar ya. Ini knowledge senses. Proses belajar itu mostly melalui 4 senses ini. Visual, auditory, dengar ya. Terus kemudian tactile sama kinestetik ya. Oke. Bapak Ibu. Kita tuh guru perlu belajar sama Taylor Swift, Blackpink, BTS, Seventeen. Maksudnya apa? Ayo. Saya kasih ini ya, clue. Tapi Ibu pernah nggak ketemu penyanyi suaranya bagus, suaranya pas? Misalnya dia nyanyi, begitu aja Bapak Ibu. Penggemarnya kira-kira banyak kalau Bapak Ibu. Masa tenarnya lama nggak? Apa bedanya sama si Taylor Swift tuh Bapak Ibu? Yang acak-acak kalau nyanyi. Karena kalau penyanyi yang seneng datang ke konsernya dia cuma orang yang auditori loh Bapak Ibu. Enak didengar, enak dilihat, nggak enak dirasa. Ya, tapi Taylor Swift buat orang-orang yang visual, wah menarik, bajunya, settingannya, dandanya, outfitnya, wah, ya. Terus buat anak-anak yang kinestetik yang suka ajak-ajak, ya kan? Kinestetik tactile, wah, lari sana, lari sini, ya kan? Terus kemudian buat yang auditori, jadi ini mereka ini kenapa penggemar banyak bisa bertahan lama?
Karena dia bisa mengakomodir semua jenis audiens. Auditorik, visual, kinestetik, dan tactile. Guru juga perlu begitu Bapak Ibu. Audiens kita tuh murid, ibaratnya kita tuh penyanyi Bapak Ibu. Kalau kita guru, ya, wah materi kita bagus banget Bapak Ibu. Tapi kita ngajarin gini. Oke, kita hari ini mau mengajar. Saya hari ini diundang ke Bagiana. Saya mau menginspirasi guru-guru mengenai belajar. Kita jadi guru tuh harus yang fun ya, fresh, unconventional, dan no boring. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah sih dijaga langsung. Ya audiensnya maksudnya. Tapi bagaimana intonasi suara kita juga bisa menggerak perhatian murid-murid kita. Penampilan kita Bapak Ibu, guru. Outfit itu bukan berarti harus mewah dan mahal. Tapi outfit itu harus enak dilihat Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu kuno, nggak nyambung sama generasi Z. Bener loh Bapak Ibu, ya. Terus kemudian yang kedua, ya harus rapi. Kan kita role model dunia pendidikan, ya. Terus kemudian outfit, ya. Lihat, saya nih Bapak Ibu, kalau saya audiens saya lagi ngajar remaja. Saya pasti biasanya pakai sneakers. Ini saya ganti sneakers karena saya capek. Karena saya udah pakai heels. Saya pasti pakai sneakers. Pakai sneakers saya, sport shoes. Terus pakai baju yang lebih casual. Kenapa? Supaya lebih relate. Karena audiensnya remaja. Tapi tadi kenapa saya pakai heel? Karena audiensnya orang tua. Ya, lebih masuk. Kenapa saya pilih bajunya hari ini seperti ini? Itu sangat pengaruh. Kalau kita pakai baju terlalu formal, murid kita adalah remaja, nggak asik, terlalu formal jadi kerja. Ya ini visual ya. Intonasi tadi, misalnya kita mengajar tuh nggak bisa satu nada Bapak Ibu. Dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran satu nada. Misalnya ada namanya tone semana. Oke. Kita mau merayakan 17 tahun kemerdekaan kita nih. Hari kemerdekaan kita. Menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi pahlawan di masa sekarang? Tone semangat Bapak Ibu. Tone empati. Misalnya sedih ketika melihat ada teman yang jatuh, tapi sebagian dari kamu tertawa-tawa. Empati, kita nggak bisa memantik empati dengan gini. Misalnya sedih loh, ada teman kalian yang jatuh, kalian tuh tawa-tawa, nggak akan mungkin itu kita menstimulasi empati. Ya, kita pasti akan menstimulasi anger juga. Kalau tone kita begini, kalau tone misteri, misalnya. Kenapa sih kita nggak boleh nggak boleh pakai input warna dasar? Tone seperti itu. Karena membuat anak jadi tone itu harus kita mainkan, ya. Ekspresi, ya, seperti itu. Visual, ya. Karena kita nggak bisa memilih murid kita. Oke, 1A yang visual aja, enggak. Karena semua murid harus. Karena semua murid punya keempatnya, cuma ada yang lebih dominannya apa. Nah kecenderungannya, kalau saya visual, saya akan mengajar dengan cara visual. Lupa sama yang auditori, lupa sama yang kinestetik, tactile seperti itu, ya. Karena dominannya kita itu. Oke, actionnya Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar dari siapa? BTS, Blackpink, Taylor Swift, ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian apa yang beda lagi? Tapi kita perlu empati terhadap perbedaan. Mengenai gangguan belajar lagi. Gangguan belajar. Ada ini payungnya itu adalah gangguan belajar. Untuk bisa menegakkan diagnosa gangguan belajar, syarat pertama IQ anak ini harus normal dulu, minimal average. Pertanyaannya begini, kok IQ-nya nggak masalah, tapi kok susah belajar? Pertanyaannya ada apa? Dan ciri-ciri anak dengan gangguan belajar biasanya konstan. Dari kelas 1 terus-terusan susah kalau nggak diintervensi dan semakin susah. Tapi kalau gini, kelas 1-nya susah, kelas 2, 3-nya dia bagus, 4-nya mulai susah lagi, 5 susah, 6-nya dia bagus, 7, 8, 9-nya dia susah. Nah, berarti itu bukan gangguan belajar. Ada sesuatu di periode itu yang menyebabkan dia turun pelajaran, ya. Nah, tapi ini biasanya konsisten dan tidak ada pengecualian. Oh, di rumah bisa baca 2 hari, di sekolah nggak bisa baca.
makanya saya bisa baca. Nggak bisa seperti itu. Di mana-mana dia nggak bisa baca. Nah, gangguan belajar spesifik itu areanya ada di gangguan baca, yaitu disleksia. Nggak bisa baca, kesulitan baca. Kalau udah gangguan baca, pasti gangguan menulis. Dan biasanya memahami bacaan. Kenapa memahami bacaan? Karena baca itu harus pemenggalan tone-nya itu pengaruh. Misalnya gini, membangun hubungan yang tangguh dengan siswa di tengah tantangan. Kalau dia karena dia susah baca, dia membedahi gini, membangun, iya, jadi ngerti nggak Bapak Ibu? Nggak ngerti, ya. Gangguan baca, disgrafia, biasanya berhubungan dengan menulis. Lalu diskalkulia, biasanya berhubungan dengan angka. Kalau anak disleksia yang tidak diskalkulia, dia pet-nya nggak masalah. Tapi ketika pet udah soal cerita, dia menjadi masalah. Tapi ada anak yang komorbid Bapak Ibu, 2, disleksia dengan diskalkulia. Nah, anak-anak dengan seperti ini perlu learning support dan perlu individual educational plan. Karena kalau dia disamaratakan dengan anak yang lain, dia akan kesulitan. Ini contoh anak murid kami di sekolah yang disleksia. Mau menulis papa, ini gampang banget ya Bapak Ibu. Terbalik terus, gagap ya. Jadi memang perlu learning support. Anak disleksia itu bisa membaca, tapi dia perlu diajari membaca dengan cara yang berbeda. Okay. Jadi nggak bisa disamaratakan dengan anak-anak yang tidak disleksia. Jadinya bodoh lah dia, ya. Masalah bahasa ini biasanya nggak banyak dipahami nih Bapak Ibu. Dan kasus gangguan bahasa itu banyak. Dari pengalaman kami di SOA, 2 gangguan yang kami sering temukan adalah disleksia dan gangguan bahasa. Apa gangguan bahasa? Gangguan bahasa itu gini. Biasanya anak-anak dengan gangguan bahasa dipikirnya oleh guru dan orang tua introvert banget. Anak punya social anxiety, nggak pede, yang takut sama orang. Biasanya itu. Tapi sebenarnya dia punya gangguan bahasa. Kalau gangguan bahasa bedanya gini, dia bisa baca Bapak Ibu, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Terus kalau kita ngomong nih, secara verbal, kalau pendek, gini duduk, dia bisa. Dia duduk ya, nanti 5 menit lagi ini bangun, pergi ke ruangan Miss Ida, ambil ini, terus nanti kamu balik lagi, udah bablas sih Bapak Ibu. Ya, karena dia punya gangguan reseptif. Dan biasanya 2 kondisi, reseptif sama ekspresif. Biasanya kalau ngomong itu nggak panjang-panjang. Kalau bikin esai nggak bisa panjang. Dan struktur kata itu dia kesulitan. Berantakan struktur kata. SPOK itu susah banget anak-anak dengan gangguan bahasa. Ayah membeli buku dibeli ayah itu bingung banget deh Bapak Ibu. Padahal it's very simple. Analogi, perumpamaan dia kesulitan. Misalnya panjang tangan, nggak ngerti Bapak Ibu. Saya pernah menemukan anak dengan gangguan bahasa kelas 5 SD. Tante, what is ibu kota? Apa sih ibu kota? Dia bilangnya ibu kota, Mother City katanya. Mother City. Jadi benar-benar harfiah, kesulitan untuk memahami makna implisit anak-anak dengan gangguan bahasa. Itu ciri-cirinya. Nah, Bapak Ibu, saya hanya gambaran umum ya, karena waktu kita terbatas. Ini contoh nih Bapak Ibu ya, murid kami dengan gangguan bahasa, ekspresif dan reseptif. Nama diagnosanya developmental language disorder, nama diagnosanya. Tuliskan doa yang kamu ucapkan sebelum makan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka Bapak Ibu, aku bersyukur karena sudah sampai di sekolah. Nah, Bu Bapak Ibu, nah kalau kita nggak ngerti, kita bilangnya apa? Ini anak bodoh banget, betul nggak Bapak Ibu? Anak ini punya gangguan bahasa. Nah, untuk anak dengan gangguan bahasa, ininya harus kita persikat nih Bapak Ibu, untuk membuat dia jadi lebih ngerti. Kita kan ketawa ya. Ini waktu itu anak masuk ke kelas 2 ini Bapak Ibu. Masuk ke sekolah kami kelas 2 karena baru teridentifikasi di kelas 2 itu. Lalu itu gangguan belajar spesifik. Lalu ini gangguan perkembangan dan emosi, ADHD, ADD. Tapi tadi di sesi orang tua, banyak anak sekarang dengan ADHD, ADD sebenarnya tidak terlahir dengan ADD dan ADHD, tapi karena too much screen time. Ya.
Autism spectrum. Banyak anak-anak juga punya ciri autistik. Verbalnya nggak keluar, speech delay, kalau ngeliat orang nggak lama. Justru juga karena screen time. Tapi kalau bukan screen time, mereka ini terlahir dengan kondisi neurologis yang memang juga sudah seperti itu. Artinya dia melakukan perilaku seperti itu di kelas bukan karena keinginannya, tapi memang karena special conditionnya dan itu perlu dibantu, diintervensi, di terapi. Ya. Nah kita pasti akan, saya yakin banget sekolah dengan 1.100 siswa, dengan statistik yang ada pas di sekolah bina dulu ya pasti ada semuanya, saya yakin banget begini. Ya, so we need to understand, berempati anak-anak yang punya kondisi-kondisi ini, dan kita perlu mengimprove diri kita how to menjadi guru bagi mereka. Kan sekarang sumber belajar juga banyak ya Bapak Ibu ya. Nah kita masuk ya. Waktu saya sudah sebentar lagi nih. Saya sebenarnya mau masuk ke komunikasi. Oke, cepat aja ya. Apa yang Anda lihat dari sini? Siapa yang bisa melihat? Coba, saya mau lihat, mau tanya. Apa yang Anda lihat? Burung. Yang mana Pak burungnya Pak? Ini? Gitu ya? Oke. Lihat apa lagi? Hah? Ikan. Yang mana ikan? Mana? Ini. Oke, lihat apa lagi? Sekarang saya sebagai guru. Oke, misalnya kamu mengajar di materi ini, kalian melihat seorang anak sedang mendayung di sebuah danau yang tenang di bawah pohon rindang. Kamu gimana sih? Nggak ngerti? Gimana sih kamu? Aduh, kamu tuh memang ya payah. Siapa yang nggak ngerti? Aduh, kamu tuh bodoh banget sih. Nggak tahu. Siapa yang bodoh di sini? Siapa yang nggak bisa? Bodoh semuanya kalian ya. Siapa yang bisa? Gak ada yang pintar dikasih nih. Luar biasa. Gak ada murid misalnya yang pintar dikasih nih. Ada yang bisa? Sekarang, kalau saya mengajar, kalian gak bisa ya memahami yang bisa diajarkan. Oke. I'm thinking. Misalnya coba ya. Oke. Anak-anak sekarang kalian bisa mengerti dengan cara mengajar misalnya seperti ini? Oke, sini. Mana coba, jangan dibuka-buka aja. Sini Bu. Mana anaknya, mana danaunya, mana pohon rindangnya. Terus ada guru lagi bisa ngerti? Soalnya gue beda sama ternyata ketika kita cari cara mengajar dengan cara yang berbeda, jadi ngerti nggak anak-anak murid kita? Ya. Oh iya Miss, aku sekarang jadi ngerti deh teacher. Ini toh perahunya, ini pohonnya, ini danaunya. I see. Jadi ketika murid belum ngerti, mungkin kita perlu coba mencari cara yang lain untuk membuat mereka mengerti. It's too early untuk ngejudge bahwa mereka bodoh, begitu aja nggak bisa. Susah banget sih kamu yang dari tangkap pundak misalnya. Oke, jadi Bapak Ibu, anak-anak yang belajar di kelas dalam kondisi stres, udah stres dengan muka gurunya, udah stres sama cara mengajar gurunya, stres sama materinya. Ini nih, otaknya kayak begini nih Bapak Ibu ya. Dan ketika otaknya, neuronnya shrinking kayak gitu, bisa belajar nggak? Susah untuk belajar ya. So what we learn with pleasure, apa yang anak-anak pelajari dengan menyenangkan, kita nggak akan pernah lupa. Yang guru SMA, ada nggak lagu Bintang Kecil
Nyanyi lagu gak? Nyanyiin lagu ini lagi gak untuk anak-anak SMA? Nih ya, sekarang kita nyanyi sama-sama ya, guru SMA ya, guru mereka pasti bisa ya. Yuk, sampai habis ya, 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Kita semuanya tepuk tangan. Apakah kita belajar lagi lagu Bintang Kecil setiap hari? Udah berapa puluh tahun gak menyanyi lagu Bintang Kecil? Tapi ketika itu di-recall langsung masuk. Coba lagu waktu kita cinta pertama dulu PDKT, itu kalau lagu muter lagi di radio, bisa nyanyi lagi gak? Bisa nyanyi. Kenapa? Karena sangat ada unsur emosi. Makanya guru pun sama Bapak Ibu, yang Anda ingat tuh guru murid yang ada 2 emosi kan? Emosi bikin Anda kesel banget, Anda ingat. Sama emosi bikin Anda senang banget, Anda ingat kan? Nah, bagaimana caranya tuh supaya anak-anak pengalaman emosi, pengalaman yang menyenangkan. Karena kalau pengalaman yang nggak menyenangkan nanti jadi trauma Bapak Ibu ya. Joyful teaching, joyful learning. Everyone can learn, but we have to figure out how to teach. Ya. Paradigma pendidikan seharusnya seperti ini. Gak ada satu template, satu bentuk yang cocok untuk semua. Memahami bahwa mereka punya differences yang berbeda-beda. Bapak Ibu, komunikasi, masuk komunikasi. 15 menit lagi boleh Bu? Boleh ya? Itu pun kalau cukup ya. Komunikasi itu ada 3 unsur, yaitu ada kata-kata, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Kata-kata itu pengaruhnya cuma 7% tuh loh. Ini 93%. Karena ini selalu nyambung. Nggak mungkin kita intonasi marah tapi mukanya senang, betul nggak Bapak Ibu? Ya, sehingga intonasi dan bahasa tubuh mempengaruhi komunikasi kita terhadap murid-murid 93%. Oke, jadi nanti ketika kita bicara sama murid, perhatikan tuh intonasinya, bahasa tubuhnya, ya. Apalagi kalau 3-3-nya nggak efektif. Nanti saya kasih contoh ya. Misalnya gini ya, misalnya menegur murid. Ibu namanya siapa? Ibu Susi. Ini murid saya menegur Bu Susi. Susi, kenapa kamu tiduran aja tadi? Kamu nggak nangis Indonesia ya? Negurnya gini, ya Susi. Misalnya terganggu. Ketika misalnya sedang ngajar, kamu bicara sendiri sama teman-teman di sekolah, di kelas. Sama-sama negur, tapi dengan intonasi dan ekspresi dan kata-kata yang berbeda jadi berbeda nggak? Jadi berbeda. Ya, nanti saya jelaskan cara menegur dengan confrontive eye message namanya. Nah, ini prinsip yang guru perlu tahu banget Bapak Ibu. Ini ada di buku saya How to Deal with Your Child. Di situ bukunya Parent-Child Happy Relationship. Masih ada nggak bukunya? Silakan kalau guru nanti ada yang mau beli bukunya, masih ada ya di luar sana ya. Ini perumpamaan Bapak Ibu. Kalau es krim di atas ini rasanya strawberry, pertanyaannya kalau ada es krim di bawah pohon ini rasanya strawberry bukan Bapak Ibu? Belum tentu. Bisa coklat, bisa vanilla, bisa green tea. Apa yang saya mau sampaikan dari perumpamaan ini? Masalah yang tampil dalam perilaku murid-murid kita bukan selalu masalah yang sesungguhnya. Misalnya, murid-murid kita hari ini berkata kasar sama temannya. Kamu tuh goblok, anjir misalnya, ya. Terus temannya dipukul. Dan guru fokus sama perilakunya. Tulis ya 1000 kali. Aku tidak boleh berkata kasar dan ini lagi. Aku tidak boleh. Gak berguna Bapak Ibu. Karena bottom of the goal-nya bukan itu. Kita harus cari tahu bottom of the goal-nya. Apa yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu Bapak Ibu. Itu yang harus kita address. Karena hampir selalu masalah yang tampak di dalam perilaku bukan masalah yang sesungguhnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Grade 1 boy student. Dia nggak mau makan nih pada saat jam makan. Terus makanannya jadi berantakan. Terus kita bilangnya begini, roadblocks, so di buku saya.
kamu tuh kamu nggak boleh begini. Ini kan makanan, kamu harus bersyukur masih punya makanan. Kamu harus mama kamu sudah susah payah membuat makanan. Ini semua bukan respon yang tepat. Nah, ini jadi roadblocks. Tapi kita perlu memberikan respon, mendengarkan dengan empati untuk tahu what is the bottom of the goal. Ini contoh respon mendengarkan dengan empati. Miss, perhatikan, hari ini ada sesuatu yang membuat kamu kesal. Biasanya kamu suka makan di sekolah, tapi hari ini sepertinya kamu ada marah yang membuat kamu jadi melempar makanan kamu. Dan misalnya mulai dari apa yang membuat kamu marah dan melempar makananmu saat ya. Jadi ini adalah contoh memberikan respon, validasi perasaannya, dan kita pengen tahu apa sih yang membuat dia melakukan hal itu. Tapi jangan cara nanyanya kenapa kamu melempar makanan. Nah ini juga pertanyaan format kenapa kamu itu tidak efektif loh Ben. Coba kita kok Johor. Oh saya makanya nama jangan susah-susah. Juro. Saya tuh pakai Johor baru ini Juro. Sekarang nggak salah lagi Juro. Nah, tadi saya mau apa tuh jadi lupa ya sama Juro ya. Contoh jadi lupa ya. Misalnya Juro, kenapa kamu melempar makanan? Juro, kenapa kamu melempar makanan kamu seperti itu? Meskipun adanya gini. Juro, kenapa kamu melempar makanan seperti itu? Ya, tapi tetap kenapa kamu itu langsung membuat orang merasa disalahkan, dipojokkan, ya. Tapi kalau misalnya kamu biasanya suka makan dan biasanya kamu fun, seneng. Hari ini misalnya lihat kamu melempar makananmu. Ada sesuatu yang membuat kamu kesal dan marah saat ini. Dan misalnya wondering apa yang membuat kamu melempar makanan kamu. Beda nggak bagi caranya ini? Ya, so we need to have different approach to find the bottom of the goal. What kind of listening skills should we have so students are willing to talk? Jadi rahasia membuat anak mau dekat cerita itu adalah bagaimana cara mendengarkan, yaitu mendengarkan dengan empati. Nah, kita perlu memahami ada yang namanya roadblocks dalam komunikasi, Bapak Ibu. Karena waktu terbatas, saya kasih film aja untuk memahami roadblocks. Anda posisikan diri Anda sebagai Riley. Ini dari film Inside Out pertama. Anda perhatikan observasi semuanya ya, intonasi bahasa tubuh semuanya. Backgroundnya, dia baru pindah ke San Francisco seminggu ya. Karena papanya pindah tugas dan sebenarnya dia tidak pengen pindah ke San Francisco. That's the background. Kita tonton. So, as it turns out, the green trash can is not recycled. It's greens, like complex and H2, and the blue one is recycled. I'm the black one. Riley's acting so weird. Why is she acting so weird? Saya salah lagi. Salah masukin film, bukan yang ini. Ada nggak yang ini? Sebentar ya. Atau Bapak Ibu, saya kasih waktu Anda 5 minute break, saya pindahin dulu videonya sebentar ya. Oke, yuk kita lihat ya. Ini contoh, ini roadblocks dalam komunikasi. Saya belum ketemu video yang menarik dalam settingan guru. Tapi anggap aja ini antara guru dan siswa ya. Oke. The green trash can is not recycled. It's greens, like complex and H2, and the blue one is recycled. I found a junior hockey league right here in San Francisco, and get this, tryouts are tomorrow after school. What luck, right? Oh yeah, that sounds fantastic. So, how was the first day of school? It was fine, I guess. I don't know. So, Riley, how was school? School was great, alright? Riley, is everything okay? Riley, I do not like this new attitude. What is your problem? Just leave me alone. Listen, young lady, I don't know where this disrespectful attitude came from. Yeah? What? What's this? That's it. Go to your room.
Now. Nah, apakah Riley ketika jawab, ya that's good, apakah benar-benar good? Nah, ya. Terus kemudian kenapa dia jadi marah? Karena ditanyain hal yang sama 3 kali. How's your day? Is everything okay? Riley, is everything okay? Ya 3 kali. Jadi dia merasa tidak dipahami dan didengarkan. Lalu kenapa papanya marah? Karena papanya hanya fokus pada presenting problemnya sama cone yang di atas, tapi tidak merespon bottom of the cone. Jadi papanya, kamu kurang ajar, ya seperti itu cara ngomong sama orang tua. Loh, bukan itu bottom of the cone-nya yang menyebabkan Riley memberikan ekspresi seperti itu. Ya, ini contoh roadblocks ya di dalam komunikasi. Nah, roadblocks banyak ya. Ini seperti ini ya. Jadi kita perlu mengubah ya ketika apalagi menghadapi anak murid yang sedang ada masalah, emosional temperatur lagi tinggi ya, ada masalah perilaku, kita perlu ya mengajak dia ke bottom of the cone dengan cara pertama kita perlu lakukan active listening atau di buku saya bilangnya mendengarkan dengan empati. Allow students to have their feelings so they can learn they are capable of dealing with them. Don't fix, rescue, or try to talk students out of their feelings. Misalnya, udah gak apa-apa, udah gak usah nangis, everything is okay. Itu juga roadblocks, meskipun niat kita adalah baik. Ya. Validate their feelings. I can see you are really angry. Jadi kalau misalnya tadi, Riley, kita memberikan respon mendengarkan dengan empatinya bagaimana? Meskipun kamu bilang it's okay, tapi mama perhatikan ada sesuatu yang terjadi pada kamu hari ini, ya. Dan seperti kamu sedang kesel, sedang sedih, ya. Dan mama wondering apa yang membuat kamu merasa seperti itu saat ini. Itu adalah respon mendengarkan dengan empati, validasi perasaan. Ini contoh video mendengarkan dengan empati. Why did you do this, Allie? This is terrible. Oh, great! This is Michael's giraffe. He's crying now. Why did you do this? Pause. Pause is not an answer. Listen. Ray, how does it work? It works. I just use all the worst kids in the neighborhood. Look at this. Look what she did. Try it. Okay. I'll do it. Want me to do it? Okay. Allie, let's talk about what you did. I don't want to talk. Are you feeling angry? Reflect back. You're angry. Yes. Okay. But it's not okay to rip up toys when we're angry. I'm judgmental. You are angry because Because it used to be your toy. Yes. I see. You think that mommy and daddy gave too much attention to Michael and Jeff. What's wrong with this? They get everything. Right, and you're upset because we gave them your old giraffe. I still like it. But you weren't playing with it. But that doesn't matter though, because it was still yours. And you're mad because we gave it to Michael without asking you, right? Right. Well, mommy and daddy made a mistake. And everybody makes mistakes, right, mommy? Yes. You feel better now, Allie? Yes, can I have giraffes? Well, it's broken, honey. I know, I'll make sure to fix it for Michael. Oh, fix it. Have a good day. Ya, ini contoh baby-nya memberikan respon mendengarkan dengan empati. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya persingkat aja ya, saya skip. Listening dengan empati itu jadi redefining the problems in terms of needs. Ada 2 anak SMA, ada 2 anak SD, sama-sama melempar makanannya. Terus kemudian teriak. Kita nggak tahu bentuk of the goal-nya. Setelah kita konseling dia, ternyata anak pertama bentuk of the goal-nya tadi pagi dia melihat papa mamanya bertengkar hebat. Yang membuat dia jadi seperti itu. Yang satu lagi ternyata dia tadi pagi di gerbang sekolah diledek-ledek sama temannya. Nah, bentuk of the goal-nya beda Bapak Ibu. Cara mengatasinya berbeda nggak? Berbeda, ya.
So we have to find out what is the bottom of the cloth. Listening with empathy juga akan membuat anak tidak resisten sama kita gurunya. Ya. When student feels good about themselves, they will do good. How do teacher help their student to feel good? By accepting his or her feeling. Memahami, mendengarkan perasaan bukan berarti menerima perilaku. Kita baru bisa mengubah perilaku ketika emotional temperaturnya sudah diturunkan. Ya. Sebuah percakapan bisa menjadi percakapan yang menyembuhkan dan perubahan yang konstruktif, tapi harus percakapan yang juga efektif. Bagaimana kita guru bercakap-cakap dengan anak itu akan menentukan apakah kita menolong mereka atau merusak harga diri, konsep diri mereka. Terakhir dari saya Bapak Ibu, ada 3 titik ini, yellow, green, sama red. Teacher's reaction when there is a student doing unexpected behavior. Ada teacher yang membiarkan aja. Kita nggak mau berada di sini. Ada teacher yang give them a severe punishment. Jadi benar-benar menghukum ya, galak ya, killer, ini guru yang kalah figur sama anak-anak. Nah, kita mau menjadi guru yang bisa di tengah-tengah ketika anak-anak melakukan unexpected behavior. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sih lebih suka menggunakan terminologi unexpected behavior dibandingkan kamu itu salah, itu benar. Karena salah benar rasanya lebih judgmental ya. Dan kita guru, kalau kita nggak sadari, kita lebih punya kecenderungan untuk ini nih, lecturing, advising, moralizing, commending ya, criticizing. Tapi kita lupa untuk memberikan afirmasi ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, hindari pertanyaan why you format. Why didn't you do your homework? Ya, kenapa kamu merusak jerapah ini? Ya. How do you feel? Apa yang kita rasakan ketika kita ditanyain orang dengan cara seperti ini? Coba put diri kita di perspektif orang tersebut. Jadi why you pattern nggak efektif. Mendengarkan why you pattern membuat orang biasanya merasa uncomfortable, diserang, disalahkan, terpojok, ya, dan anak-anak jadi defensif. Lihat tadi jadi defensif kan, because, nah, tapi because ya, defensif, menyerang balik. Nah, jadi asking with the I message. Miss Hani perhatikan, seminggu ini ada beberapa kali kamu nggak mengerjakan tugas. Jadi describe unexpected behavior-nya, nggak usah ditambah-tambahin labeling, judgmental dan sebagainya. I am wondering what's the reason for that. Ya. Describe the unacceptable behavior with non-blameful word. Ya. Kamu nggak ngerjain, kenapa kamu males? Minggu ini nggak ngerjain tugas, itu udah blaming itu. Males, udah labeling. Ya. Nggak usah ditambah-tambahin kayak begitu. Ini format ketika kita mau melakukan confrontive I message. Miss merasa tidak nyaman, kecewa dan malu ketika mendengar kamu memanggil temanmu dengan kata-kata dan cara seperti tadi. Karena sangat terkesan meledek dan menghina teman, Miss ingin kamu tidak mengulangi lagi dan minta maaf pada teman. Ya, ini format dari confrontive I message. Sampaikan secara akurat ya apa yang kita pikirkan dan rasakan. Deskripsikan perilaku yang tidak diharapkan tanpa menggunakan kata-kata, intonasi suara dan bahasa tubuh yang menyalahkan, melabel, menjudge, mengkritik, menyindir. Karenanya, klarifikasi apa efek dari perbuatannya dan sampaikan apa yang kita harapkan pada dirinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu aware ya bahwa apa yang kita katakan itu bisa menjadi anchor. Anchor itu jangkar ya. Apakah jangkar yang kita tanamkan itu jangkar yang menumbuhkan dia atau jangkar yang menghancurkan konsep dirinya dia? Ini saya skip aja ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menegur anak-anak kita juga perlu melakukan yang namanya total truth process. Maksudnya begini, ketika anak kita tegur, anak perlu tahu kita menegur itu karena kita sayang sama dia. Nah, susahnya nih Bapak Ibu, ketulusan itu bisa dirasakan meskipun susah untuk dibuktikan. Jadi guru yang tulus itu hanya dirasakan oleh anak, tapi guru yang gak tulus, pura-pura tulus itu juga akan dirasakan oleh anak Bapak Ibu. Ya.
Jadi it needs comes from your heart. Ketika kita menegur mereka bukan karena kita emosi, tapi karena memang kita sayang sama dia. Dan itu bisa dirasakan. Jadi kita bisa panggil lagi. Misalnya tuh nggak suka sebenarnya marah sama orang lain. Buat misalnya itu juga menyakitkan. Misalnya perlu melakukan itu. Kenapa? Karena misalnya sayang sama kamu. Kalau misalnya membiarkan kamu melakukan unexpected behavior dan kamu tidak bertumbuh jadi pribadi yang baik, rasanya misalnya sedih dengan pribadi kamu seperti itu. Jadi dia tahu kalau kita negur karena kita sayang sama dia. Itu perlu banget, ya. Dan ketika dia sudah melakukan apa yang diharapkan Bapak Ibu, berikan apresiasi. Tapi ada dua jenis apresiasi nih Bapak Ibu. Apresiasi yang sifatnya encouragement atau praise semata. Saya kasih contoh. Yang praise, oh, we're so proud of you. Apalagi kalau kita ada reward. Here is the reward. Yang kedua, yang sifatnya encouragement begini. You were so hard. I just really appreciate your effort. Thank you for that. Ya, biar rewardnya itu internal, gak kayak sesuatu dari luar. Ya. Yang kedua, contoh. Oh, you're such a good girl. Encouragementnya, thanks ya for helping teacher this morning. This really helped me, and I really appreciate it. Ya, apa bedanya Bapak Ibu antara praise sama encouragement? Yang encouragement kita encouragement invites self-evaluation, Bapak. Dia jadi ngerti. Oh, aku ini mendapatkan pujian karena perilakuku, proses yang ini, ya, invites self-evaluation. Tapi praise invites children to become approval junkies. Dikit-dikit maunya reward, dikit-dikit maunya reward, dikit-dikit maunya dipuji, ya. Jadi, yuk kita mulai mengubah praise kita, afirmasi positif kita menjadi sifatnya encouragement, ya. Contoh lagi, misalnya senang sekali melihat hari ini kamu datang tepat waktu. Deskripsikan perilaku yang membuat kita senang dan kita ingin teguhkan dan sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Misalnya sangat menghargai usaha kamu untuk berubah menjadi lebih baik. Keep doing it, ya. Sampaikan dengan intonasi begitu, ekspresi seperti itu, dan anak akan merasakan ketulusan seorang guru. Dan kalau anak sudah punya bonding sama gurunya Bapak Ibu, wah, kita kalau mau mempengaruhi dia gampang Bapak Ibu. Oke, jadi lakukan itu supaya anchor yang kita tancapkan pada murid-murid kita di dalam hati mereka, kehidupan mereka adalah anchor yang membangun. Anchor yang kalau dia mengingat kita, oh itu ya Pak Juro yang dulu gini-gini, iya aku sangat terinspirasi sama dia. Aku dulunya kalau aku jadi berubah kan aku waktu itu dipanggil sama Pak Juro. Aku sampai ingat waktu itu hari Kamisku tanggal 25 November jam 4:02 sore sampai ingat begitu, berarti itu benar-benar anchornya luar biasa. Jangan sampai ya ingat banget tuh kejadiannya 25 November 2024. Aku dipanggil, aku dimaki, dasar guru lah. Anchor juga tuh Bapak Ibu, ya. Tapi anchor yang mana yang mau kita tanamkan pada murid-murid kita? Gitu aja Bapak Ibu. Kalau saya terusin nanti Anda nggak dapat door prize soalnya. Ya, terima kasih dan selamat sore.